Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Suryo Wibowo akan mencoba menjelaskan perhitungan statistik pada K3. Pertama, untuk soal diketahui total jam kerja pada perusahaan tahun 2019 adalah 130.000 jam. Jumlah pekerja pada perusahaan tersebut sebanyak 2.500 pekerja. Selama setahun telah terjadi 99 kecelakaan kerja. Dari kecelakaan tersebut menyebabkan 135 hari kerja hilang. Untuk yang nanti kita cari ada frequency rate, severity rate, average lost time, incident rate, frequency severity indicator, dan safety square. Jika FR 2018 sama dengan 65. Berdasarkan soal di atas, diketahui total jam kerja adalah 130.000, jumlah pekerja 2.500, hari kerja hilang 135 hari, dan jumlah kecelakaan 99. Yang pertama, frekuensi rate. Rumusnya adalah jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Jumlah kecelakaan ada 99 dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja, yaitu 130.000. Hasilnya adalah 762 jam. Yang artinya jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja adalah 762 jam. Yang kedua ada severity rate. Penyelesaiannya adalah jumlah hari kerja hilang dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Jumlah hari kerja hilang adalah 135 hari dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja, yaitu 130.000. Hasilnya ada 1038 hari. Ini dalam setahun hilang waktu hari kerja 1038 hari per 1 juta orang. Selanjutnya ada average lost time atau ALTR. Rumusnya jumlah jam hilang dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja. Ini kita mencari jumlah jam hilang dulu. Satu hari kerja ada 8 jam kerja dikali hari kerja hilang 135 sama dengan 1080 jam dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja, itu 130.000. Ini 8.308 hari. Rata-rata hilang waktu kerja sebesar 8.308 hari. Perhitungan selanjutnya ada incident rate. Incident rate rumusnya jumlah kasus kecelakaan dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. Jumlah kecelakaannya 99 dibagi total pekerja 2.500 dikali 100%. Hasilnya 3,96%. Persentase itu adalah persentase jumlah kasus yang terjadi sebesar 3,96% dari jumlah tenaga kerja yang berjumlah 2.500. Selanjutnya ada FSI, yaitu frequency severity indicator. Rumusnya ada FR dikali SR yang udah dicari tadi dibagi 1000. FR nya 762 jam dikali 1038 dibagi 1000. Hasilnya ada 791. Nilai 791 dapat dijadikan ranking kinerja K3. Makin kecil makin bagus. Selanjutnya ada safety score. Jika diketahui FR pada 2018 adalah 65. FR pada 2019 yang kita cari adalah 762 jam, sedangkan pada tahun sebelumnya adalah 65. Jadi sama dengan rumusnya adalah FR 2019
dikurang FR 2018 dibagi FR 2018 dibagi 1000. 762 dikurang 65 dibagi 65 dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 1,07. 1,07 itu artinya dia bernilai positif, berarti kinerja K3 memburuk. Dilihat dari perbedaan nilai FR saja sudah terlihat. Selanjutnya ada upaya memperbaiki kinerja K3. Untuk memperbaiki kinerja K3 baik yang ringan maupun berat, kita harus melihat pada hal dasar. Apa itu? Yaitu kesadaran akan keselamatan bagi pekerja, baik dari sisi manajemen ataupun dari sisi pekerja itu sendiri. Padahal idealnya atau baiknya, kesadaran akan K3 bukan hanya wewenang pemilik usaha. Karyawan juga harus mempunyai kesadaran akan hal itu. Biasanya pemilik usaha akan memberikan pelatihan K3, namun ada hal lain untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang pertama adanya komitmen dari manajemen. Peran utama tentunya datang dari pihak manajemen, dalam hal ini pemilik perusahaan. Untuk mewujudkan kesadaran akan keselamatan lingkungan kerja, komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis yang mudah dimengerti dan diketahui oleh seluruh pekerja. Dan segala tindakan terkait K3, misalnya bekerja berdasarkan SOP, menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang memadai, dan membekali sumber daya manusia dengan pengetahuan tentang K3. Yang kedua ada menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Selain membuat kebijakan tertulis, manajemen juga bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang mudah dimengerti, serta harus disosialisasikan ke seluruh pekerja. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. Kemudian ada poin ketiga, yaitu komunikasi yang baik. Tersedianya komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pekerja juga bisa menjadi bagian penting dalam terwujudnya kesadaran akan keselamatan kerja. Misalnya pekerja melapor kepada manajemen bahwa ada alat keselamatan yang rusak atau mesin yang perlu diperbaiki yang dapat membahayakan para pekerja itu. Terus yang keempat ada melibatkan pekerja secara aktif. Langkah selanjutnya adalah buang jauh-jauh pikiran bahwa keselamatan kerja bergantung pada ahli atau departemen yang menangani K3. Budaya keselamatan akan lebih efektif apabila manajemen memiliki komitmen nyata dan melibatkan setiap lapisan pekerja. Jadi, para pekerja harus juga memiliki kesadaran akan keselamatan kerja. Apalagi itu menyangkut pekerja sendiri. Yang terakhir ada pelatihan intensif. Pelatihan intensif mungkin seperti sosialisasi akan K3. Itu mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Penting pekerja memiliki pengetahuan akan K3. Jadi lama-lama akan memiliki kesadaran akan K3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.